Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Karangrejo, Bapak Muhammad Lutfi SPD, beserta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Karangrejo yang selalu saya banggakan dan selalu saya hormati. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita semua diberi kesehatan, keimanan dan ketakwaan pada hari ini dan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya ini sedang serak-serak basah karena banyak konser mungkin ya. Iya, banyak aktivitas, jadi mohon maaf kalau memang suaranya agak sedikit lain daripada yang lain. Untuk pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara hari ini dalam diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi budaya positif di sekolah dengan saya sendiri sebagai narasumber calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Nurhatimah SD. Baik Bapak Ibu, demi lancarnya acara hari ini, marilah kita buka pada acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk berikutnya kita langsung saja ya. Walaupun ini cuacanya agak malu-malu kucing mataharinya, kita santai tapi ya agak serius, tapi ya dibuat senyaman mungkin. Baik, saya minta tolong pada Bapak Ikram untuk membantu saya dalam mengoperasikan PowerPoint. Bapak Ibu, di komunitas praktisi pada bulan Desember kemarin saya sudah menyampaikan pada modul 1.1, 1.2 dan 1.3 dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7. Nah, saat ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan aksi nyata saya dalam modul 1.4 tentang implementasi budaya positif di sekolah. Saya ingin merefleksi dulu sebelum saya menjelaskan apa itu budaya positif. Saya ingin mengetahui di modul 1.1 apakah ada Bapak Ibu yang masih ingat kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak itu berhubungan dengan filosofi pendidikan berdasarkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro. Apa itu? Berdasarkan Bapak Ki Hajar Dewantoro, filosofi pendidikan itu adalah menuntun, ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi tidak boleh kita memaksakan apa yang kita inginkan kepada anak-anak, tapi tugas kita hanyalah menuntun. Namanya menuntun, ya kita mendampingi, membimbing tanpa memaksakan apa yang kita inginkan. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantoro juga selain pendidikan menuntun, yaitu tentang pendidikan yang menghamba kepada murid. Artinya menghamba kepada murid, kita harus menyesuaikan pendidikan kita itu sesuai dengan bakat, minat maupun kemampuan siswa kita. Ya, jadi kalau anak-anak bakatnya di bidang non akademik, kita tidak bisa memaksakan anak ini harus pandai di bidang akademik, di bidang matematika, IPA maupun pelajaran umum lainnya. Yang berikutnya adalah berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro juga kita sebagai Bapak Ibu guru itu sebagai petani, di mana sekolah itu sebagai ladang kita untuk menanam, menuai. Ketika ladang yang kita gunakan tidak bagus, tapi petaninya itu sangat baik dalam mengelola lahan, otomatis anak yang
lulus dari sebuah lembaga pendidikan juga akan baik. Justru jika walaupun bibitnya itu bagus, tetapi kalau petani gurunya kurang berkompeten dalam mendidik maupun menuntun anak, otomatis anak itu juga tidak akan menjadi apa-apa, otomatis tidak akan bahagia dan tidak selamat. Nah, di dalam tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantoro, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah kontinuitas. Janganlah melupakan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Maksudnya yang tahu, jangan melupakan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Artinya, ketika kita mendidik, mendampingi anak didik kita, harusnya kita juga mengetahui sosial kultural apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Contoh, di wilayah Karangrejo sini kita masih sering melaksanakan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang tidak boleh dilupakan, karena itu merupakan nilai budaya yang hakiki. Tetapi kita tidak bisa melaksanakan Isra atau Maulid Nabi di kota-kota besar seperti di Surabaya, karena itu berbeda sosiokulturalnya. Maksudnya seperti itu, Bapak Ibu. Yang berikutnya, konvergensi, memanusiakan manusia. Artinya anak didik kita itu walaupun masih umurnya di bawah kita, mereka juga manusia yang patut dihargai, patut dihormati. Mereka punya perasaan. Jangan hanya anak didik kita masih kecil, tidak akan mereka merasakan apa yang kita ucapkan, tapi itu akan mengenal di ingatan mereka, Bapak Ibu. Jadi memanusiakan manusia walaupun masih kecil, anak didik kita memiliki perasaan yang harus kita jaga. Berikutnya adalah tentang sistem konsentris, menghargai keragaman serta memerdekakan murid dalam belajar. Kembali lagi ke topik awal, kita tidak bisa memaksakan apa kehendak kita kepada siswa. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, itu yang kita layani, itu yang kita dampingi. Itu tentang modul 1.1 yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak, dan saya harapkan Bapak Ibu semua dapat menerapkan juga di kelas maupun di sekolah kita tercinta ini. Bisa, Bapak Ibu? Bisa, insya Allah. Baik. Berikutnya, setelah modul 1.1 itu ada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya sangat yakin Bapak Ibu guru sudah melaksanakan peran guru dengan cara berkolaborasi, dengan sebagai pemimpin pembelajaran, lalu menjadi coach bagi guru lain. Misalkan jika ada guru lain mendapat masalah, kita membantu. Nah, itu salah satu peran guru. Kebetulan di sini saya sebagai guru penggerak, judulnya nilai dan peran guru penggerak. Tetapi bukan berarti kalaupun jenengan belum jadi guru penggerak, ada teman bermasalah, lalu kita acuh-acuh, lalu kita skeptis, bukan urusan saya. Tidak, ya, kita harus tetap membantu memecahkan masalah, yaitu menjadi coach bagi teman. Bukan berarti bermaksud untuk mengurungi, bukan bermaksud untuk mencampuri, tapi itu merupakan empati, ya. Lalu selain berkolaborasi, coach bagi guru lain, pemimpin pembelajaran, saya yakin Bapak Ibu semua di kelas merupakan pemimpin pembelajaran yang sangat bagus, sangat baik, sangat istimewa, sangat luar biasa. Saya yakin itu. Tanpa Bapak Ibu menjadi pemimpin pembelajaran, tidak mungkin anak didik kita berhasil seperti sekarang. Tetapi harus diingat, selain itu kita juga harus mewujudkan kepemimpinan murid dalam belajar. Jangan kita saja yang dicetak untuk menjadi pemimpin, tapi juga siswa dipimpin untuk menjadi seorang mewujudkan kepemimpinan dalam pembelajaran. Baik, untuk yang modul 1.3 saya akan membahas beserta pengajar praktek saya, yang ini kebetulan beliau memang hari ini tidak hadir. Nanti hari Kamis beliau akan hadir dan membahas tentang visi dan misi guru. Itu pada modul 1.3 yang akan dibahas di pertemuan yang akan datang beserta didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu ya. Terima
Insya Allah. Dan hari ini saya akan menjelaskan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum itu Pak Imam, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu kita biasa mengenal yaitu P5. Maaf, bukan P5 ya, P3, profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adakah sudah nilai itu di peserta didik kita? Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Jangan insya Allah, harus. Karena itu yang pertama. Kalau anak tidak memiliki iman takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, karakternya susah nanti Bapak Ibu dibentuk. Yang pertama itu yang terpenting. Yang berikutnya adalah mandiri. Sudah adakah di jiwa peserta didik kita? Sudah. Mungkin ada yang sudah, ada yang kurang, tapi tidak mungkin belum. Ya, kalau belum berarti anak balita belum mandiri. Pasti mereka sudah mandiri, cuma memang belum maksimal. Tugas kita yang maksimal menuntut mereka untuk lebih mandiri. Berikutnya adalah bernalar kritis, artinya mereka bisa mengutarakan apa yang mereka sampaikan dalam pembelajaran, tidak hanya secara tekstual tapi secara kontekstual. Yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Sudah? Di anak didik kita? Sudah. Insya Allah pasti sudah, karena kita memahami di antaranya banyak keberagaman. Yang berikutnya adalah gotong royong. Sudah sering kita lakukan gotong royong, kerja bakti dalam kerja kelompok, piket kelas dan lain-lain. Dan yang berikutnya yang terakhir, dimensi yang keenam tentang kreatif. Anak-anak kreatif, gurunya pasti lebih kreatif. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, kalau nilai kebajikan ini sudah tertancap, tertanam di diri anak didik kita, insya Allah Bapak Ibu dalam pembelajaran pasti akan lebih mudah, pasti anak-anak akan lebih terarah. Untuk itu marilah bersama-sama kita mewujudkan nilai-nilai kebajikan dalam peserta didik kita, anak didik kita di sekolah SDN 1 Karangrejo. Baik, terus berikutnya. Nah, di modul 1.4 sebelum saya berlanjut, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merubah mindset, ya, perubahan paradigma. Apa perubahan paradigma? Saya ingin Bapak Ibu mengepalkan tangannya masing-masing di kepala. Nah, di kepalan tangan Bapak Ibu ini tentunya ada rahasia. Saya coba tanyakan di hati nurani Bapak Ibu, rahasia apa yang sekiranya Bapak Ibu simpan? Sudah? Sudah? Boleh urusan anak, boleh urusan siswa, boleh urusan ekonomi, terserah. Yang saya inginkan, saya ingin dari genggaman Bapak Ibu ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu dengan cara apa? Kira-kira, ibaratnya ini rahasia Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya punya rahasia tidak ingin dibuka. Mungkin juga ada yang ingin disampaikan, dibuka. Nah, bagaimana supaya rahasia itu bisa bukan menggurui, bukan kita itu untuk sok ikut campur, bukan. Kita berbagi rasa, berbagi hati, berbagi untuk masalah supaya lebih ringan. Nah, kira-kira rahasia ini bisa dibuka dengan cara apa? Coba, misalkan Bu Nova punya rahasia kan? Punya. Kira-kira kamu tidak berbagi dengan saya rahasianya dengan apa? Misalkan kalau saya Bu Nova kok kelihatannya murung ya sekarang ya. Mungkin ada masalah Bu Nova. Mungkin ada pertanyaan lagi tapi tidak semua Dibongkar. Kalau misalkan, iya. Jadi kalau misalkan saya gimana? Saya bisa loh menjaga rahasia. Tenang aja, saya nggak akan membuka rahasianya Bu Nova. tapi yang tetap bercerita cuman tidak. Iya, kadang-kadang rahasia itu kita mau membuka, kadang
Tidak. Kalau saya bilang gini, hei Bu Nova, kita cerita rahasia yang disampaikan, dia lebih menolak, ya kan, lebih mereview, apa sih kok mau ikut campur. Tapi kalau kita dengan suara yang lembut, dengan sikap yang memang benar-benar tulus, mungkin Bu Nova mau bercerita, mungkin ya tidak semuanya, tetapi setidaknya ada yang mau dibagi. Tapi kalau kita langsung Aikra sampean dari murung apa sih, sok-sok dengan kalimat yang sok pengen tahu, dengan menghardik, dengan suara yang keras, otomatis Aikra sudah menolak, sama loh gitu mungkin. Jadi perubahan paradigma itu sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Bapak Ibu atau rahasia Bapak Ibu? Siapa? Yang ingin tahu siapa kira-kira yang sesungguhnya memiliki kendali atau kontrol untuk membuka rahasia Bapak Ibu? Diri sendiri. Yakin? Tidak, katanya dari Bu Nova tidak semua pasti akan dikeluarkan. Nah memang kontrol yang menyesuaikan dengan apa yang kita kendali itu diri kita sendiri, bukan dikendalikan oleh orang lain. Sama seperti siswa kita tidak bisa memaksakan siswa kita untuk mau apa yang kita inginkan. Kerja awas malah dia nggak mengerjakan, ya mana? Tetapi kalau dikerjakan mana yang susah, mana yang sulit, mungkin dia ini Bu nggak bisa, dia mau buka diri. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak itu yang memegang kontrol dia untuk mau membuka. Saya nggak bisa, itu dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksa, bisa, tetapi seharusnya menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang lebih lemah lembut. Itu perubahan paradigma kepala tangan. Next, Pak Ibrahim. Nah, perubahan paradigma berdasarkan stimulus respon atau teori kontrol. Teori kontrol. Hati-hati ini keliru ngomong ini ya. Apa yang biasanya kita pahami, yang kita sudah tertanam di diri kita mencoba mengubah orang atau anak didik kita agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang suatu permasalahan. Tidak bisa pikiran saya dengan pikirannya Bu Roma ini sama, tidak bisa. Nah berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kalau anak didik kita melakukan kesalahan, salah hukum. Padahal anak itu melakukan kesalahan tentunya memiliki alasan, memiliki tujuan. Kenapa dia memukul temannya? Karena mungkin alasannya dia pertama diejek. Tidak serta-merta anak yang memukul itu yang salah pertama. Ya, jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan satu pihak kenapa dia melakukan kesalahan, tanpa kita harus mencari kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Kadang gini, aku kayak disetir dalam Pak Ibu, aku disetir dalam Ustadz Halte. Padahal yang bisa mengontrol diri kita, ya diri kita sendiri. Kalaupun jenengan takut sama orang lain, berarti jenengan yang mau membuka diri untuk mau dikontrol oleh orang lain. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kadang kita hari ini tak cekel. Padahal Bapak Ibu sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Apakah lagi anak didik kita? Anak didik kita tadi yang mau membuka diri. Oh iya, saya mau mengikuti Bapak Ibu guru saya. Jadi tidak bisa ya. Lalu berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sudah membujuk, merajuk, merayu ternyata gagal, otomatis apa yang harus kita lakukan? Kita harus berkolaborasi. Mungkin orang itu tidak mau, ayo bisa ini ya dikerjakan bareng. Ternyata dia punya prinsip lain. Nah, dia juga ingin dihargai, maka lakukanlah kolaborasi atau konsensus. Apa konsensus? Apa benar-benar? Konsensus itu kesepakatan. Ya. Berikutnya, model berpikir menang kalah. Ketika orang atau anak didik kita melakukan kesalahan atau dia melakukan ada masalah, berarti dia
ada yang menang, ada yang kalah. Padahal sebenarnya kalau kita memiliki teori kontrol yang baik, tidak ada yang kalah, tidak ada yang lemah, tetapi sama-sama menguntungkan ketika kita mau berkolaborasi, ketika mau kita sama-sama menghargai keragaman tersebut. Berikutnya apa nih? Nah, bagaimana seseorang bisa merubah paradigma yang tadinya kamu saya kontrol, saya bisa mengontrol Anda, saya dikontrol panjenengan, bagaimana? Nah, caranya berdasarkan pendekatan, berdasarkan Stephen R. Covey, ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa menelaah. Kalau Bapak Ibu menginginkan, mohon maaf ya, saya bukan berarti di sini menggurui, tidak. Tapi setidaknya sama-sama belajar. Saya juga masih manusia yang jauh dari sempurna. Saya hanya di sini menyampaikan, saya mau berusaha untuk menjadi lebih baik, didik saya lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan putra putri peserta didiknya itu mau jujur, mau disiplin, mau rajin, yuk kita ubah dulu, kita benahi dulu diri kita sebagai pemimpin pembelajaran. Kita dicontoh loh sama anak didik kita. Buru-buru kadang mainan HP aja. Aku ada tolanan HP Bapak Ibu. Jadi bukan berarti saya tidak main HP. Buru-buru telat, coba pokok. Nah, sedikit demi sedikit kita ubah mindset kita, paradigma kita untuk berubah lebih baik. Ubah sikapnya, ucapannya, perbuatannya. Mau anak-anak berkata yang sopan, tetapi gurunya kadang ngomong syukur nyeplos. Nah, itu yang juga tidak baik dicontoh anak didik kita. Lalu bagaimana jika kita mau merubah semuanya? Otomatis kita perlu mengubah mindset keseluruhan dari pikiran kita atau acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang lebih, tetapi kalau kita tidak memberikan dalam contoh yang nyata atau realita. Nah, tuh ya. Mungkin ini dulu Pak Ikram, explaining dulu Pak Ikram, biar gak ngantuk Pak Ikram, biar mencairkan suasana. Suara saya ini lagi juga on. Nah, pernah tahu nih, saya itu kadang kalau di kelas itu sering Bapak Ibu melaksanakan ekspektif. Saya juga yakin Bapak Ibu pasti pernah melakukan itu. Tapi sekarang saya inginkan Bapak Ibu melakukan gerakan seperti ini supaya otot-ototnya lebih lemas, pikirannya juga ngatur. Oke? Yuk, next, mulai pertama dong. Pertamanya gini. Hanya untuk supaya melemaskan otot-otot saja ya Bapak Ibu. Baik, berikutnya adalah disiplin positif. Saya kemarin sudah menyampaikan pada saat komunitas praktisi apa arti disiplin. Kalau biasanya kita beranggapan disiplin itu kamu salah, saya hukum. Kamu melakukan kesalahan, berarti kamu mendapatkan konsekuensi. Padahal mendengar kata disiplin sebenarnya adalah tentang belajar. Biasanya di dalam benak kita, dalam pemikiran kita, kata disiplin itu menghubungkan dengan tata tertib, dengan peraturan, sehingga dihubungkan dengan hukuman bagi yang melanggar aturan tata tertib disiplin tersebut. Seharusnya kalaupun
anak didik kita melanggar suatu peraturan atau kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat, hukuman itu adalah pilihan terakhir. Tetapi sebelum mengarah ke hukuman, ada namanya konsekuensi, ada namanya restitusi. Apa itu? Mari kita kulik sedikit demi sedikit, satu persatu. Next. Dalam sebuah mendisiplinkan anak didik kita, itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima kira-kira apa? Mari kita buka slide berikutnya. Tipe penghukum. Tipe guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ketika anak didik kita melanggar suatu disiplinan atau aturan tata tertib di sekolah, kadang guru yang memiliki tipe penghukum fisik, penghukum verbal. Penghukum biasanya bernada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk, berkaca pinggang. Mari kita refleksi pada diri kita sendiri. Pernahkah kita seperti itu? Saya juga pernah. Jangan khawatir, ada temannya. Saya sendiri yang berdiri juga pernah seperti itu. Tetapi sedikit demi sedikit kita rubah paradigma kita. Lalu contohnya bagaimana guru yang tipe penghukum? Patuhi aturan saya, awas kan. Biasanya seperti itu. Atau kalau yang lain, kamu selalu saja nakal, mesti kamu terus yang nakal. Itu secara verbal, tipe penghukum. Padahal belum tentu anak itu memukul temannya, dia itu nakal. Mungkin dia membela diri. Berikutnya, terlambat lagi. Kapan kamu itu datang tepat waktu? Bosan guru. Nah, itu sudah menjudge anak-anak kalau dia tidak bisa datang tepat waktu. Padahal dari sekian hari, 365 hari, dia tidak mungkin setiap hari akan terlambat Bapak Ibu. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Itu bisa kita tolerir. Hasilnya apa? Kemungkinan yang terjadi pada anak didik kita ketika kita melakukan sebuah hukuman atau tipe penghukum, kemungkinan murid akan marah, disimpan dalam hati, membekasnya di dalam hati dan jiwa raganya sampai nanti besar, ya, sehingga anak akan mendendam, bersifat agresif. Akhirnya dia seperti menolak jika kita dekati. Lalu apa? Kira-kira biasanya lakukan anak-anak? Menangis. Anak perempuan seperti itu biasanya. Kalau yang laki-laki mungkin dia bisa mencoret-coret bukunya karena apa? Geli tadi. Dia tidak bisa melawan guru, akhirnya dia meluapkannya dengan mencoret-coret bukunya, atau bahkan pernah murid saya itu tendang-tendang ke meja. Oh, berarti anak ini mungkin pegel sama saya. Dari situ terus saya mengubah, saya minta maaf ya nak, bu guru tadi itu bukan berarti bermaksud untuk memarahi, menghukum, tetapi itu karena sayang dan sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah melakukan seperti itu. Nah, sama seperti tadi, anak didik kita itu perlu punya perasaan dihargai dan disayangi, karena mereka juga merupakan manusia yang punya perasaan. Berikutnya, tipe posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Biasanya guru dengan tipe seperti ini tuh kata-katanya kan lemah lembut, ya. Dia biasanya membuat siswa itu dengan rasa bersalah, dengan rendah diri, sehingga biasanya anak itu merasa kasihan. Contohnya, ayo mama kerja mama gak sakno kalau ibu guru. Akhirnya anak itu, oh iya sakno aku kari nemen guru. Itu tipe membuat bersalah. Lanjutnya apa? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Biasanya anak itu, oh iya saya sudah mengecewakan guru saya. Berarti anak itu merasa dirinya sudah melakukan kesalahan, merasa bersalah. Nah itu biasanya guru yang melakukan seperti itu kata-katanya lebih lemah lembut. Lalu biasanya bagaimana hasil ketika anak-anak dengan guru yang menggunakan posisi kontrol membuat merasa bersalah? Biasanya anak-anak kadang-kala menumpahkan amarahnya itu dengan secara diri sendiri. Mungkin tiba-tiba suatu saat dia marah, kadang dia tidak percaya diri. Itu akibat jika kita
selalu membuat murid kita tidak percaya diri. Gak sakno tak kowe ambek gurune, gak sakno ambek pak guru ta, gak sakno ambek wong tuamu. Otomatis anak itu kalau tidak siap kuat mental dan bisa-bisa jadi anak yang apa? Depresi, drop. Itu kelemahannya Bapak Ibu. Berikutnya apa itu? Posisi kontrol berikutnya adalah sebagai guru, sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid. Kalau biasanya kalau tadi tipe pemberi bersalah kan kita tuh punya ini memberi bersalah ke murid dengan bahasa verbal ya, ke psikisnya. Tapi kalau penghukum kan ke fisiknya. Tapi kalau teman itu lebih yang merasa pendekatan, persuasif. Ayo pak kerja no demi ibu ya. Ayo kerjakan, nanti bu guru bantu ya, pak guru bantu. Ya sudah nggak apa-apa hari ini silakan duduk datang terlambat. Nah tipe teman seperti ini posisi kontrolnya biasanya gurunya lebih akrab, lebih ramah, suka bercanda. Akhirnya apa yang terjadi jika guru memposisikannya sebagai teman? Apa yang terjadi? Ngelamar pinter, akhirnya murid itu melamar ke kita. Kira-kira baik apa tidak? Tidak. Negatifnya murid itu akan melamar ke kita, positifnya dia apa? Di sana dia bisa positifnya dia lebih termotivasi, ya, iya lebih terbuka. Tetapi negatifnya itu tadi lebih banyak ngelamain, nah lebih ngapah no jadi wong Jawa dek guru ini. Kalau guru memposisikan sebagai kontrol teman. Berikutnya sebagai tipe kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di sini maksudnya kita awasi dalam peserta didik kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contohnya bagaimana biasanya kalau guru sebagai tipe kontrol pemantau? Apa yang sudah kamu lakukan? Biasanya kata-katanya data. Kerjakan sekarang, saya tunggu. Nah, seorang pemantau itu biasanya mengandalkan perhitungan, catatan, wah ini terlambat, catat, atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku anak. Hasilnya apa? Jika seorang guru selalu menggunakan posisi pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, sehingga juga guru tidak akan beremosi berlebihan dan murid tetap merasa tidak nyaman. Nah, konsekuensi ini Bapak Ibu kita lakukan setelah murid itu melakukan kesalahan, tetapi tidak langsung serta-merta kita menghukum dengan hukuman, tetapi ada namanya konsekuensi. Apa konsekuensi nanti kita bahas berikutnya. Yang berikutnya, nah tipe yang kelima yang tadi saya beri tanda tanya itu adalah tipe manajer. Apa sih manajer itu Bapak Ibu? Kita biasa mengenal manajerial, manajer apa? Mengarahkan, mengatur, mengelola. Nah, tipe yang kelima, guru yang baik itu memiliki posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tidak serta-merta kita langsung menjudge murid kita itu salah. Lalu bagaimana caranya? Dengan cara kita berkolaborasi. Kalaupun kita sudah berkolaborasi, kita sudah melakukan kesepakatan, anak didik itu melakukan pelanggaran, berarti yang berikutnya adalah konsekuensi. Biasanya seorang manajer itu menanyakan seperti ini, apakah kamu bisa untuk memperbaikinya? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan jika temanmu tadi melakukan kesalahan? Jadi kita kembalikan lagi Bapak Ibu ke peserta didik kita, ke anak didik kita. Ketika anak didik kita itu melakukan kesalahan, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Saat tadi habis memukul temannya,
Kenapa Le? Kok kamu pukul? Oh saya tadi dihina Bu, bapaknya disebut-sebut. Kira-kira yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Sesuai dengan kesepakatan kita belum? Kalau dia bilang tidak, berarti apa yang harus kita lakukan? Meminta maaf, menemuinya untuk meminta maaf itu tadi ya. Biasanya tipe manajer ada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan selalu dekat dengan murid. Sampai sini 5 posisi kontrol. Adakah yang mau Bapak Ibu tanyakan ke saya? Tidak ada. Baik. Biasanya kalau sisanya juga gitu. Ada yang ditanyakan, diam. Jadi gak apa-apa Bapak Ibu. Jadi itu bisa kita pancing dengan beberapa kalimat. Kira-kira kalau Bu Rohmah dari 5 posisi kontrol itu, Bu Rohmah biasanya melakukan yang tipe mana? Tipe pemantau. Tipe pemantau. Yang terakhir nomor 4 itu sama pemantau, sama sebagai manajer. Wah hebat sekali buat Bu Rohmah. Hebat Bu Rohmah. Saya masih belum Bu Rohmah. Saya masih kadang ada memberikan rasa bersalah. Jadi saya combine kadang Bu Rohmah. Ya sedikit demi sedikit kita sama-sama belajar untuk mengubah paradigma itu. Tapi kalau Bu Rohmah sudah sebagai pemantau dan manajer sudah bagus. Tidak ada yang ditanyakan ya. Baik, berikutnya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berpikir. Nah, tugasnya bedakan mana yang disebut hukuman, mana yang disebut konsekuensi. Tetapi sebelum itu saya tanyakan, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada yang tahu? Present. Apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Bu Irma. Kalau hukuman itu jatuhnya ke apa ya? Ya, betul. Terus kalau konsekuensi itu bisa dibantu saya. Konsekuensi ya Ada tanggung jawab. Ada lagi selain iya, selain hukuman itu biasanya ke fisik, kalau konsekuensi itu lebih ke kesepakatan tanggung jawabnya. Apa lagi perbedaannya, Bu Siska? Apa? Bukan salah. kalau konsekuensi ada itu. Gimana? Kalau hukuman itu melaksanakan hukuman sudah selesai, kalau konsekuensi itu masih ada Pelajarannya. Oh gitu. Kalau hukuman itu biasanya selesai, tapi kalau konsekuensi ada timbal baliknya. Nah, saya ringkas, saya sederhanakan, mungkin maksudnya kalau hukuman itu biasanya ke jangka panjang. Iya. Hukuman itu berarti artinya jangka panjang gimana? Ketika anak dihukum bukan selesai sebenarnya Bapak Ibu. Dia itu mungkin penonton di hati ini. Katanya Pak Lutfi, semakin dihukum anak itu akan semakin berontak, semakin membekas menjadi-jadi. Tapi kalau konsekuensi itu jangka pendek, ketika kita anak itu melanggar peraturan atau kesepakatan yang sudah dibuat, konsekuensinya apa? Oh, kamu harus membersihkan kamar mandi, kamu harus membersihkan sampah di halaman. Nah itu yang bisa anak-anak, oh ya walaupun saya mungkin tidak nyaman dengan konsekuensi yang sudah saya terima, tetapi Biasanya sudah tercantum di peraturan. nah betul. Kalau konsekuensi Kalau konsekuensi biasanya sudah ada di peraturan sekolah. yang sudah disebut. Tapi kalau hukuman, nah betul Bapak, bagus. Jadi kalau hukuman itu biasanya spontanitas, tiba-tiba aja, terlambat berdiri di depan, tiba-tiba tidak tertulis kan. Nah sedangkan konsekuensi itu tertulis di peraturan sekolah. Kalau Bapak Ibu sudah memahami, coba kita lihat kalimat pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Saya pilih salah satu. Hukuman. Pak Ikram konsekuensi. Oke. Lainnya, Ustaz. Saya tidak bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah karena beliau sudah expert. Pasti jawabnya betul.
Saya tanya ke teman-teman saja ya Pak, mohon maaf ya Pak. Ustaz, kira-kira yang pertama itu hubungan atau konsekuensi Pak? Kalau kita mengarah- Waktunya habis Pak. Hubungan, hubungan Risa. Hubungan, oke, kita keep ya. Berikutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Sepakat semuanya hukuman? Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman atau konsekuensi? Ketika tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke, nanti kita berat ya. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maaf. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau kurang itu ya di situ. Disaiting. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Oke. Lagi. Konsekuensi. Hukuman konsekuensi. Apa Pak Ikram? Gak boleh kita di slide berikut. Apa Pak Ikram yang terakhir? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita cocokkan. Kadang-kadang bukan Pak Ikram. Nah, sudah betul berapa tadi Bapak Ibu jawabnya? Boleh. Berarti sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu berhubungan dengan fisik, kalau konsekuensi dia melanggar kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama di kelas. Ya. Berikutnya Pak Ikram. Nah, kalau di tahun pembelajaran 2021-2022 kita mengenal kesepakatan kelas, tetapi di pembelajaran khususnya di pendidikan guru penggerak itu diganti kata-katanya Bapak Ibu, bukan kesepakatan tapi keyakinan kelas. Apa yang dimaksud keyakinan kelas? Merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi kita pahami, 6 dimensi yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Saya tanyakan, apa yang dimaksud tersirat, apa yang dimaksud tersurat? Kalau tersirat itu hanya diungkapkan, kalau tersurat itu sudah ada tulisannya, sudah tertulis. Jadi bedanya tertulis dan tidak tertulis. Bagus, tangan bagi Muhammad. Betul. Artinya kalau tersirat itu tidak tampak, maksudnya tidak tertulis. Tetapi kalau tersurat namanya sudah tersurat, berarti sudah tertulis, sudah jelas di situ ya. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu berarti tersirat apa tersurat? Tersurat karena sudah tertulis ya. Tapi kalau hukuman tadi kadang kebanyakan tidak tertulis, tersirat. Terlepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama yang diterapkan di dalam kelas, tujuannya apa? Agar murid lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kalau biasanya peraturan itu kan yang buat sekolah, Bapak Ibu guru, ya. Tetapi anak didik kita juga perlu didengarkan suaranya melalui apa? Melalui keyakinan kelas. Baik, ada yang tanyakan dari sini? Tidak. Next, pembentukan keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak, lebih daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi kalau peraturan kan lebih jelas, tapi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak karena semaunya anak-anak inginnya apa kita tulis. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan ada kata tidak boleh datang terlambat, itu tidak boleh. Itu berarti pernyataan negatif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami, mudah diingat oleh anak-anak. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan kelas yang kita ajar. Tidak bisa kesepakatan kelas 6 diikuti kesepakatan kelas di kelas 5. Kemungkinan ada yang berbeda, ada yang sama.
semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Saya yakin semuanya Bapak Ibu sudah pernah membuat kesepakatan maupun keyakinan kelas, tetapi setidaknya apa salahnya kita memperbarui keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang ada di kelas kita masing-masing. Next slide. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, karena saya hanya manusia biasa. Ya. Bukan ini kan, bro. Bukan sebenarnya ini betul. Bukan ini. Nah, ini salah satu bentuk budaya positif di sekolah kita ya. Sebelum masuk ke kelas, berbaris terlebih dahulu. Kita biasa berjabat tangan, berjalan. Stop. Nah, di sini Bapak Ibu, kita itu kan mengajar di era 4.0 ya, berhubungan dengan globalisasi. Kita tidak bisa mengajar di bentuk konvensional yang sudah seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ada kalanya kita bisa memodifikasi pembelajaran kita supaya lebih menarik, supaya lebih menyenangkan. Nah, bagaimana salah satunya? Saya berjabat tangan. Anak-anak ketika masuk ke dalam kelas tidak hanya saling dicium, tidak Bapak Ibu, tetapi ada kalanya saya juga melakukan budaya positif sebelum masuk ke ruang kelas itu dengan tos atau keinginan mereka pengen salingkah, pengen toskah, pengen saling menggunakan kemalan tangan atau ingin dipeluk. Jadi itu bisa diterapkan loh Bapak Ibu, dan itu anak sangat senang. Apalagi yang cewek-cewek, apalagi kelas 1, 2, 3 itu senang pasti kalau dipeluk gurunya. Pasti kayak lebih erat gitu. Tapi kalau yang laki-laki, kalau pas sudah malu, aku gak mau belok ya, gak apa-apa, lagi juga mereka sudah puber. Tapi kalau kelas 1, 2, 3 senang mereka itu dipeluk gurunya, dihargai, disayangi. Jadi untuk budaya jabat tangannya bisa dimodifikasi Bapak Ibu. Next slide. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Saya cinta kau, apa jadinya aku, tak bisa baca tulis. Biasanya masuk kelas berdoa dulu ya, cuma mau kepotong ya Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering melakukan ini, tapi apa salahnya untuk memperbarui ya keyakinan kelas yang sudah dibuat Bapak Ibu sebelumnya.
Sudah. Itu tadi hanya sepintas tentang pembuatan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakannya di tahun pembelajaran sebelumnya, tetapi tadi apa salahnya kita memperbarui keyakinan kelas yang ada di kelas kita masing-masing, ya. Tentunya setelah anak-anak menuliskan keyakinan kelas, ditempel di depan papan atau kertas, lalu kita umpan balik mana yang sekiranya disetujui, mana yang sekiranya tidak disetujui. Nah, berikutnya adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, karena tidak mesti anak-anak itu suka belajar hanya duduk di meja lalu mengerjakan soal, kerjakan, koreksi, selesai. Kadang mereka juga jenuh, Bapak Ibu. Mari kita membuka diri untuk lebih memahami apa keinginan anak-anak kita dalam belajar. Tidak hanya duduk di kelas saja, bisa di luar kelas, bisa mau outing kelas di mana, silahkan Bapak Ibu. Jadi sekali-sekali tanyakan anak-anak, besok kita belajar tentang, misalkan kalau saya tentang bangun ruang, kalian pengen apa? Oh, mau membuat kerangka, mau jalan-jalan, mengukur sebuah kandang ayam, misalkan isinya ada kandang ayam. Betul nggak ada yang bilang seperti itu? Kalau ada mungkin saya ajak ke kandang ayam, cari itu volumenya berapa kira-kira ayam yang bisa masuk di dalam kandang tersebut. Itu sudah merupakan pembelajaran bermakna, pembelajaran sesuai dengan lingkungan yang nyata. Itu ya Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas bisa diterapkan? Bisa. Ini tidak hanya berlaku pada guru kelas, Ustadz sama guru benar, ini juga bisa dilaksanakan di kelasnya Ustadz Hafiz sama guru benar. Kita masuk ke slide lagi Pak Ibu. Nah, setelah anak-anak itu melanggar suatu peraturan atau aturan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, selain memberikan hukuman konsekuensi yang paling baik, itu adalah kita menerapkan apa yang namanya restitusi yang tadi saya sampaikan. Hukuman itu dilakukan jika terakhir. Kalau sudah anak itu mentok gak bisa dilakukan restitusi, tidak bisa konsekuensi. Tetapi kalau masih bisa direstitusi, lakukan ini Bapak Ibu, ya. Apa restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya, yaitu dengan cara mencari solusi dari masalah mereka, lalu mereka berpikir kira-kira apa jalan keluar dari masalah yang sudah mereka lakukan. Next slide. Dalam segitiga restitusi yang kita harus lakukan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya, kalimat menstabilkan identitas itu adalah misalnya ini. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu berarti menstabilkan identitas. Kita mengajarkan anak itu tidak hanya melakukan kesalahan sendiri, berikan contoh kita juga pernah melakukan kesalahan, supaya anak itu tidak merasa rendah diri maupun tidak merasa dihakimi. Berikutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu contohnya apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu tentu tahu kenapa kamu memukul temanmu tadi. Apa tujuannya? Nah, itu berarti kita menanyakan validasi tindakan yang anak didik kita lakukan yang salah tadi. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas, keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ada yang tanyakan dari sini? Nah, coba Pak Ibro, kita lihat YouTube lagi Pak Ibro. Saya memberikan sampel Bapak Ibu dalam penerapan segitiga restitusi di kelas yang saya ajar. Nah, Pak Ibu, yang tadi ada hasil saya sama PP saya. Nah, Bapak Dr. Aguswodo MPD itu adalah fasilitator saya berasal dari Surabaya yang bersamai saya selama kurang lebih nantinya selama 6-9 bulan. Dan sebelahnya adalah Ibu Husnul Khotimah sebagai pengajar praktik
yang nantinya kita akan ketemu di hari Kamis tanggal 9 besok. Next Pak Ibrahim. Beliau kepala sekolah di SD Jambi Sari. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Ku sayang, ku cinta, kepadamu apa janji. Lama mengapa tidak memakai atribut lengkap? Ini kira-kira masuk ke dalam tahapan restitusi yang mana di antara tiga tadi? Apa tadi? Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Yang ini kira-kira apa? Validasi tindakannya salah. Yakin? Yakin? Yakin betul. Terus ayo. Ibu juga suka loh menonton Piala Dunia. Itu termasuk yang mana? Menstabilkan identitas. Iya, karena supaya anak itu tidak merasa dia melakukan kesalahan karena menonton Piala Dunia. Berikutnya Pak Ibu. Nah, ini jelas. Tapi apakah yang kamu lakukan sudah mengetahui ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Karena dia tidak memakai atribut lengkap. Itu apa kira-kira? Poin ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Next, ikut. Ibu, terima kasih atas waktu dan kehadirannya Bapak Ibu. Kita tadi sudah membahas apa itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, tentang 5 posisi kontrol, tentang nilai-nilai kebajikan maupun budaya positif dan segitiga restitusi. Saya harapkan semuanya dapat diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Selamat beristirahat dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi, Kepala SDN 1 Kalarjo Banyuwangi, menyampaikan luar biasa sekali atas praktik baik JGP Angkatan 7 Ibu Nur Khotimah dalam diseminasi implementasi budaya positif di Rekas Jawa di Sekolah SDN 1 Kalarjo Banyuwangi. Harapan saya nanti ke depan praktik baik ini bisa menjadi pemicu akan hadirnya program-program baru di sekolah kita tercinta, sehingga nantinya teman-teman bisa bergerak untuk bersama mewujudkan sebuah transformasi terkait pendidikan sesuai dengan kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita. Selanjutnya,
Semangat selalu untuk Bu Nur Khotimah, terus bergerak, menggerakkan dan berdampak untuk sekolah kebanggaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi aksi nyata yang disampaikan oleh Ibu Nur Khotimah, saya dan teman-teman di sekolah kami mendapatkan paradigma baru untuk merefleksi diri saya dan teman-teman di sini, melakukan praktik baik dan budaya positif dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer dalam memimpin pembelajaran di kelas. Dan untuk Ibu Nur Khotimah, semoga diberi kemudahan, kelancaran, sukses selalu, dan semangat.